Hidup gua susah, no. Miskin gua, boro-boro buat jajan. Makan aja susah. Hidup susah tapi motor lu bagus banget itu. Itu hasil ngumpulin, no. Nyelengin gua. Oh, gitu ya. Ya udahlah, nggak usah bahas itu. Males. Assalamualaikum, Dion pulang. Udah pulang Dion. Iya, Nek. Nenek udah minum obat? Udah, tapi terakhir minum jam 4 sore. Itu obat terakhir. Sekarang udah habis obatnya. Udah habis ya, Nek? Iya, Nak. Ya udah, Nek. Nanti Dion beliin lagi obat Nenek ya. Besok biar Nenek bisa cepat sembuh. Iya. Di sudut kota yang tersembunyi dari gemerlap lampu jalan raya, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana yang dindingnya sudah lapuk dimakan rayap dan atapnya bocor di sana-sini. Di sanalah tinggal seorang remaja bernama Dion. Anak laki-laki yang seusia dengan Pito, Kino, dan Robert, namun memiliki garis nasib yang jauh lebih keras. Dion tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan sepatu baru atau game terbaru. Baginya, hari ini bisa makan atau tidak adalah satu-satunya hal yang memenuhi kepalanya. Ia tinggal berdua saja dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki, neneknya yang sudah sangat renta dan sakit-sakitan. Setiap hari, dengan bermodalkan gitar kecil yang senarnya sudah karatan dan suara yang popasan, namun tulus, Dion turun ke jalanan, menyusuri lampu merah dan warung makan, mengumpulkan receh demi receh, bukan untuk jajan, melainkan untuk membeli obat batuk dan pereda nyeri bagi neneknya, yang terbaring lemah di atas dipan bambu. Pagi itu, suasana di dalam gubuk terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari pagi mengintip malu-malu lewat celah dinding papan, menyinari wajah keriput sang nenek yang terlihat pucat pasi. Napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan yang melelahkan. Di sampingnya, Dion yang sudah bangun sejak azan subuh berkumandang, dengan telaten menyeka wajah neneknya dengan kain basah, hangat, dan menyuapkan bubur hambar yang ia masak dari sisa beras kemarin. Nenek hanya bisa menatap wajah cucunya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Bibirnya bergetar ingin mengucapkan sesuatu, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam diamnya yang menyesakkan, batin sang nenek mulai berbicara, merangkai kata-kata perpisahan yang tak terucap, namun menggema begitu keras di relung hatinya. Ya Allah, rasanya tubuh renta ini sudah tidak akan bertahan lama lagi. Tanda-tanda itu semakin nyata. Napas nenek rasanya sudah sampai di ujung tenggorokan. Setiap kali melihat Dion sibuk meracik obat atau memijat kaki nenek yang bengkak, hati nenek rasanya teriris perih. Bukan karena sakit fisik ini, tapi karena kepikiran nasib cucuku tersayang. Nak, Dion, kalau nenek pergi nanti, kamu sama siapa, Nak? Kamu sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Di dunia yang begitu luas dan kejam ini, kamu benar-benar akan menjadi sebatang kara. Siapa nanti yang akan mengingatkanmu makan? Siapa yang akan mengusap kepalamu saat kamu lelah mengamen seharian? Pikiran itu yang membuat nenek takut untuk memejamkan mata selamanya. Takut meninggalkanmu sendirian, menghadapi kerasnya hidup. Tapi, saat nenek melihat punggungmu yang mulai bidang itu, nenek sadar satu hal. Kamu bukan anak manja, Dion. Kamu adalah anak yang luar biasa kuat, jauh lebih dewasa dari umurmu yang seharusnya masih asyik bermain bola. Nenek bersaksi, Nak, kamu anak yang sangat berbakti di saat anak-anak lain seusiamu, mungkin seperti teman-temanmu, si Peto atau Kino itu, masih susah dibangunkan pagi hari. Kamu sudah bangun di sepertiga malam, tanpa nenek suruh. Kamu sudah mengambil air wudhu, menggelar sajadah, dan mendoakan kesembuhan nenek. Kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun, meski harus panas-panasan di jalanan, dihina orang, atau diusir Satpol PP, demi membelikan nenek obat. Ketegaranmu itu adalah satu-satunya hal yang membuat nenek sedikit lega melepaskanmu. Dion, cucuku, sayang, dengarkan suara hati nenek ini. Nenek yakin, kamu mampu bertahan hidup. Walau tanpa nenek, kamu punya hati yang bersih, kamu punya semangat baja.
Nenek cuma minta satu hal. Tolong pegang aratorat pesan nenek ini sampai kamu tua nanti. Jangan pernah berubah ya nak. Tetaplah menjadi Dion yang baik hati, yang tidak pernah mengambil hak orang lain, dan yang selalu rajin bekerja. Jangan sampai kerasnya jalanan membuat hatimu ikutan keras dan jahat. Biarlah orang lain meremehkan kita karena miskin harta, tapi jangan sampai kita miskin akhlak. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dimanapun kamu berada nanti. Dan yang paling penting dari segalanya, nak, jangan pernah, sekalipun kamu tinggalkan sholat, sesibuk apapun kamu mengamen, selelah apapun badanmu, sujudlah pada Allah. Cuma Allah, satu-satunya pelindungmu saat nenek sudah tidak ada di dunia ini. Sholat itu tiang agama, dan sholat itu juga yang akan menjagamu dari pergaulan yang salah. Nenek mungkin tidak bisa lagi menjagamu secara fisik, tapi doa nenek dan Tuhan akan selalu memelukmu dari jauh. Nenek ridho, nak. Nenek ridho dengan semua bakti yang sudah kamu berikan. Surga nenek ada di setiap tetes keringatmu yang keluar demi merawat orang tua tak berdaya ini. Setelah selesai menyuapi dan memastikan neneknya nyaman, Dion mencium tangan keriput itu dengan takzim, lalu mengambil gitarnya dan pamit untuk berangkat mengamen. Dion berangkat dulu ya nek. Nanti siang Dion pulang bawa obat dan makanan enak, ucap Dion sambil tersenyum tegar, menyembunyikan kekhawatirannya sendiri. Sang nenek hanya mengangguk lemah dengan air, mata yang menetes perlahan membasahi bantal lusuhnya, menatap punggung Dion yang perlahan menghilang di balik pintu gubuk, membisikkan doa keselamatan untuk cucu, semata wayangnya yang kini harus bertarung sendirian melawan dunia.